Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 20 Juni 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena atas penyertaan-Mu sepanjang malam kami bisa tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami bisa bangun dengan selamat. Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Engkau tuntun dan sertai kami Tuhan, agar kami bisa memahaminya serta melakukannya. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius pasal 9, ayatnya yang ke-27 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika mata terbuka, hati pun percaya. Ya kemi sok meloi matanta mentiro, mak potongan duka tu pena. Di zaman sekarang, banyak orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang dan bahkan membayangkan masa depan lewat berbagai rencana. Namun ironisnya, tidak semua orang benar-benar melihat dengan hati. Kita mudah ragu, cepat mengeluh, dan sulit percaya ketika doa belum dijawab. Kita ingin bukti sebelum percaya, padahal iman seringkali justru dimulai dari langkah kecil dalam kegelapan. Kita ingin jalan yang terang sebelum melangkah, tetapi seringkali Tuhan justru mengajar kita berjalan terlebih dahulu sebelum terang itu dinyatakan. Pada titik inilah iman diuji. Apakah kita hanya percaya ketika semuanya jelas, atau tetap percaya ketika jalan masih samar? Sebab, iman yang sejati tidak selalu lahir dari kepastian yang terlihat, melainkan dari keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan ketika mata kita belum melihat jawabannya. Dalam Matius 9 ayat 27-34, 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tidak dapat melihat wajah Yesus, tetapi mereka mengenalinya dengan iman. Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan itu bukan karena Yesus ragu, melainkan untuk menegaskan bahwa mujizat berkaitan dengan iman. Ketika mereka menjawab, "Ya Tuhan," Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mata mereka terbuka, bukan hanya karena sentuhan, tetapi karena kepercayaan yang bersandar penuh kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita datang kepada Yesus dengan iman yang sederhana namun teguh.
Kita diajak untuk berani berdoa dengan keyakinan, tetap setia meski belum melihat hasil. Tuhan sanggup membuka mata kita, bukan hanya untuk melihat jalan keluar, tetapi untuk melihat kasih-Nya yang bekerja dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai renungan kami pada pagi hari ini. Mohon Engkau memberkati apa yang sudah kami baca dan kami renungkan, bisa kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, mohon Engkau selalu ada bersama kami, menuntun dan menyertai dari awal hingga akhir aktivitas kami nanti. Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mohon Engkau hadir menjamah mereka, berikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa anak-Mu Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.